Hai semuanya, balik lagi sama gue Jahan Fadila. Oke, seperti judulnya yang kalian lihat, kali ini gue akan review sebuah hotel di kawasan Kuningan. Hotel ini pernah ditempatin atau diinepin sama King Salman waktu dia lagi ke Indonesia. Nah, kalian kalau mau kesini tuh gampang banget. Kalian kalau dari arah BKT aja ya, BKT, itu kalian lurus aja ke arah Kokas, udah nyampe Kokas, kalian terus ke depan, ke bawah. Jadi kalian nggak naik flyover yang di atas gitu. Jadi ambil jalur yang bawah lurus ke arah Lotte Shopping Avenue. Dia emang sebelahan sama Lotte Shopping Avenue ya. Bahkan memang si Hotel Raffles ini dia punya akses khusus buat masuk ke dalam mall. Nah ini dia gedungnya udah kelihatan. Sebelah kiri yang paling tinggi tuh yang keabuan, biru keabuan. Itu dia hotelnya, Raffles Hotel. Here we go. Nah ini kita udah sampai, tapi belum sampai lobbynya ya, baru kayak di main gate-nya gitu loh. Nah gue sih untuk hotel bintang 5 kayak gini sih agak cukup heran aja, kayak pemeriksaannya itu apa lagi momen lebaran kali ya, libur lebaran. Jadi staffnya lagi pada libur juga atau gimana. Tapi security di depan tuh cuma satu. Terus kayak gue kira tuh bakal diperiksa yang ada selain metal detector tuh kayak ada anjing-anjing juga gitu. Ada ya gitu deh. Tapi ternyata biasa aja. Tapi ini ada double pemeriksaan gitu ya. Di dalamnya diperiksa lagi sama staffnya. Nah ini tuh kita udah sampai di lobbynya dan kita tuh milih buat valet parking aja. Di situ staffnya udah datang begitu kita sampai, mereka tuh helpful banget dan friendly banget ya. Kan ada ya hotel bintang 5 yang staffnya tuh nggak friendly, dia tuh ramah tapi formalitas gitu, ketahuan. Kalian tuh kayak emang dari hati gitu loh ramahnya, emang berusaha akrab gitu loh. Tapi nggak berlebihan, jadinya tuh nggak bikin kita risih juga, ngerti kan? Nah, kalian juga perlu tahu kalau valet parking di sini tuh gratis, enak kan? Oke, ini kita udah masuk, seperti biasa ada pemeriksaan, ada scan, cek peduli lindungi, terus kita udah sampai deh di lobbynya. Ini di lobby tempat kita mau check in. Kalian lihat deh desain interior di dalamnya. Ini tuh artsy banget, cantik, nyeni banget gitu loh. Emang dia sih emang mengusung seninya gitu, nyeni banget itu emang ditonjolin banget di hotel ini gitu. Jadi emang setiap sudut itu pasti ada kayak lukisan-lukisan gitu. Sampai di setiap lantai, setiap sudut itu di roof-roofnya gitu suka ada lukisan-lukisan gitu, kadang di lorong-lorong kamarnya juga ada, cantik banget deh pokoknya. Nah ini kita tempat check in, ini bukan di sebelah kanan yang kecil itu ya, ini kita lurus lagi, di balik lukisan yang gede itu sebenarnya ada waiting room gitu. Terus kita check in ini di sebelah kiri, ini yang sebelah kanan gue kasih lihat itu adalah lift menuju ke kamar, kita check innya di sebelah kiri sini. Nah itu suami gue lagi ngurusin check in. Nah ini adalah waiting roomnya, jadi kalau kalian ya yang check-in kan cukup satu orang ya, ngapain juga rame-rame kan. Ini kalian bisa nunggu di sini. Ini gue nyampe tuh jam 10 pagi kayaknya, jam 10-an gitu. Dan itu masih belum terlalu rame ya. Ini juga gue kesini kan weekday. Tapi memang lagi libur lebaran sih. Jadi memang rame sih sebenarnya hari gue datang ini. Cuma pas gue datang emang belum rame karena kan baru jam 10. Waktu check-in itu kan jam 3, tapi gue dapet kesempatan untuk early check-in. Jadi kayak setengah 11-an gitu, gue udah dikasih kunci dan udah bisa masuk ke kamar. Nah, tadinya tuh kamar gue tipe yang art gallery suite. Tapi ini tuh karena kita kan nanya ya, bisa nggak late check out? Tapi ternyata nggak bisa. Dia tuh kayak, yaudah deh nggak bisa late check out, tapi kita kasih early check-in plus di upgrade kamarnya. Jadi kamar gue tuh di upgrade ke room yang sama sih kalau nggak salah, dia tuh di atasnya art gallery suite. Kayaknya sih kamarnya sama, cuma view-nya beda. Ini view-nya yang garden gitu. Kita lihat ya kamar gue di atas. Nah kamar gue ini ada di lantai 21.
Itu tuh kalau nggak salah kamar yang gue tempatin ini sekarang jadi kamar tipe tertinggi sebelum presidensial yang ditempatin Raja Salman. Jadi luasnya itu 135 meter persegi. Kalau yang ditempatin Raja Salman itu 390 meter persegi. Ya iyalah dia kan bawa banyak orang ya kan sama dia, pasti asistennya juga banyak, bodyguard siapalah itu pasti banyak ya kan. Oke, ini kita udah nyampe di lantai 21. Kalian lihat gak sih tadi lorongnya? Kan gue bilang nih, karpetnya tuh. Terus kayak setiap corner tuh ada kayak sentuhan-sentuhan art gitu, cantik banget kan. Oke, ini kamarnya sebenarnya udah dibuka sama suami gue biar gue gampang aja gitu kan buka pintunya nih, nggak dirapetin. Nah, ini kamarnya begitu kita buka, kita disambut sama meja dengan laci-laci dan cermin. Jadi kalau kalian buka tuh emang kelihatannya cuma itu doang gitu. Menurut gue sih itu menjaga privacy banget ya. Jadi kalau kayak pintu kebuka-buka itu bakal nggak kelihatan. Jadi bisa lebih privacy gitu. Nah, ini sebelah kirinya baru ada living room di sini. Ini ada di TV-nya seperti biasa ya, ada welcome Mr. Sianturi bla 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 gitu, dibaca aja. Yang gue nggak lihat nih dari sentuhan Hotel Bintang 5 itu biasanya harus ada tanaman-tanaman asli, itu nggak ada di sini. Ya nggak tahu sih, emang mungkin konsepnya mereka itu mungkin ya lebih ke art bukan ke bunga-bunga hidup. Gak apa-apa sih. Terus ini living room. Dan di sebelah sana tuh ada meja kerja ya. Terus sebelah kirinya tuh ada meja makan. Nah, ini kita dapat welcome drink sama ada snack-snack gitu. Lucu deh yang buat anak gue. Ini tuh biasa ada letter buat guestnya. Di situ dijelasin ya kalau kita nggak boleh pakai sendal hotel ke restoran ketika mau breakfast. Oke, jadi ini kita dapat welcome drink. Kita bisa pilih sih mau apa. Tapi signature drinknya dia itu mulberry soda. Terus itu kita dikasih cupcake dengan topping yang bisa buat hias-hias. Terus ini tuh ada kayak kue sama coklat sama permen gitu. Lucu banget ya di dalam pot. Nah lanjut, tadi kan gue kasih lihat meja kerja tuh di belakang. Terus ke arah sebelah kanannya tuh ada toilet kecil gitu. Isinya ya smart toilet sama toiletries lah di dalamnya gitu. Ini kayaknya kan kamarnya gede ya, 135 meter persegi. Ini tuh yang kesini tuh pasti kayak mungkin bawa asisten atau bawa suster. Atau misalkan memang bawa keluarga aja gitu. Lebih dari bertiga, misalkan orang tua sama anak kayak gue. Misalkan bawa neneknya atau tantenya gitu kan. Jadi toiletnya tuh ada dua, nggak mesti berebutan gitu. Karena di main bedroomnya pasti ada toilet lagi. Oke, kita lanjut. Keluar dari toilet ini kita ke sebelah kanan tuh. Ini adalah kitchen ya. Karena gue bilang ini tempatnya gede banget ya. Jadi ini tuh ada kitchennya gitu. Jadi kalian buka pintunya. Dan kalian akan langsung menemukan pintu lain. Itu pintu connecting room ya. Oke, ini kitchennya. Ya kitchen dalam hotel ya gimana ya, nggak bisa gede-gede amat lah ya. Tapi ini udah cukup sih kalau kalian mau berempong-rempong ria. Misalkan kalian bawa mie instan gitu yang tinggal diseduh gitu, bisalah di sini dibikin ya. Nah ini ada teh sama kopi yang bisa kalian bikin kalau kalian mau, itu free ya. Terus ada mesin kopinya juga, ada mineral waternya Aqua bermerek banget ya, ada electric kettle. Terus di sini ada sink kalau kalian pengen nyuci gelas mungkin, karena di sini disediain gelas-gelas gitu, gelas wine. Tapi gue heran di dalam nggak ada wine, nggak ada minuman beralkohol juga sih. Terus itu disediain, oh ada mie instannya di situ ya, bener kan. Terus ada electric kettle lagi sama gelas sama cup sama kacang-kacangan. Nah kalian perlu tahu ya, di sini itu dalam kulkasnya juga disediain minuman-minuman, tapi semuanya berbayar. Snack-snacknya juga berbayar. Jadi kayak minibarnya tuh semua berbayar, nggak ada yang free sama sekali. Bahkan air yang di dalam kulkasnya yang di dalam botol-botol ini berbayar. Karena kemarin gue sempat nanya sih, jadi yang free itu memang cuma air mineral yang di botol plastik atau yang aqua, itu aja yang gratis. Oke, yang agak amazing di sini ternyata ada microwave ya. Ini kayaknya microwave deh, buat nganget-ngangetin makanan gitu. Jadi kalau kalian pesan makanan dari luar mungkin bisa diangetin. Ada tempat sampah, terus di sini ada
pintu lagi. Gue heran ya, gue kurang tahu sih, mungkin kalian bisa bantu gue di bawah itu gunanya pintu itu buat apa. Ini kayak pembatas sama pintu yang satu lagi yang ternyata mengarah ke lorong. Oke, kita balik lagi ke living room. Sekarang kita mau review master bedroomnya. Begitu kita buka master bedroomnya, ini tuh lampunya belum nyala ya, ini siang-siang. Nah, di sini bisa diatur ya keterangannya, kayak bagian mana aja yang mau dinyalain, mana yang mau mati gitu. Jadi keterangannya bisa disesuaikan dengan keinginan kalian. Oke, di dalam lemari ini tuh ternyata ada setrikaan, ada safety box, ada apa tuh namanya, laundry bag gitu, sama kayak ada apa tuh yang buat digantung di pintu, yang kalian bisa minta request, misalkan kalian nggak mau diganggu ya digantungin deh tuh do not disturb ya gitu-gitu deh, please make up my room gitu-gitu. Oke, kita ke lemari satunya. Di sini ada iron board terpisah ternyata sama setrikaannya. Gua nggak tahu emang terpisah apa emang sengaja dipisah. Dia di sini sama kayak ada meja lipat gitu sama payung. Terus di bawahnya ini ada sendal hotelnya, dibungkusnya tuh cantik banget, lihat deh, pakai dipita-pitain segala ya kan. Nah, ini dia master bedroomnya. Ini gue sih baru sekali ya lihat ada kayak guling mini gitu buat hiasan di atas tempat tidur. Karena kebanyakan hotel tuh mostly nggak punya guling-gulingan gitu sih di kamar. Nah, ini tuh yang bikin enak. Di sini tuh kita punya meja rias di dalam master bedroom. Biasanya kan kayak makeup room gitu kan agak di luar atau agak terpisah ya. Gue sih sukanya yang begini, yang di dalam kamar gitu loh. Jadi emang lebih ringkes aja hidup lo, nggak perlu kesana kemari gitu kan. Nah, ini di sini ada tisu, ada remote TV, ada saklar-saklar lampu buat di kamar, buat lampu baca gitu-gitu, ada jam. Nah, itu jendela di master bedroomnya, view-nya tuh kayak city view sama garden. Karena seperti yang gue bilang tadi, kita di-upgrade kamarnya ke yang garden view gitu. Tapi menurut gue ini kayak cantik sih, kalau malam cantik lumayan. Tapi kayak sebelah kirinya tuh ada langsung hotel lain gitu loh, jadi kayak agak sempit gitu pemandangannya dari kamar ya. Justru lebih bagus dari living roomnya. Nah, ini dia yang dinanti-nanti. Master bathroom. Di sini ada bathtub. View-nya bagus kalau kita lagi mandi malam-malam, itu city view bikin relax banget. Apalagi kalau kalian pasang TV itu tuh bisa denger dari kamar mandi juga. Misalkan kalian bikin channel musik aja. Jadi tuh bisa ada tombol volumenya buat di kamar mandi gitu. Jadi suara musiknya bisa masuk ke dalam bathroom. Ini di sini interiornya. Terus kayak cerminnya tuh gede banget, lampu-lampunya juga cantik, estetik. Dan yang paling menambah nilai estetiknya adalah toiletries mereka didesain sama Rinaldi Yunardi. Dia itu fashion art accessories designer. Jadi lihat deh, lucu banget kan. Ada soapnya, ini sabun soap bar gitu. Terus ada shower gel, conditioner, lotion gitu-gitu. Cantik ya, lucu banget. Nah, setahu gue ini di kamar yang agak tipenya agak di bawah ini, itu cuma disediain kayak nggak dirangkai kayak kipas gitu kayak tadi gitu loh maksud gue. Nah, ini juga ada kayak aksen-aksen lukisan-lukisan di tembok-temboknya. Dan ini ada view-nya, city view. Terus di sini ada luvah sama ada bath salt. Nah, ini nih yang bikin gue suka. Di bathtubnya ada bantalan gitu loh, empuk. Jadi pala kalian tuh gak sakit kena keramik. Terus selama mandi kalau ketiduran kalian bisa nikmatin pemandangan cantik kayak gitu karena ada garden view-nya di bawah. Nah, lanjut ke toilet. Ini ada toiletnya di sebelah kanan. Ini tuh toiletnya smart toilet ya, seperti biasa dengan mudahnya kalian bisa membersihkan diri. Terus di situ ada sanitary bag sama toilet paper. Nah, kita lanjut ke sebelah kiri. Tadi yang kanan toilet, yang ini sebelah kiri adalah shower room. Itu tirainya bisa dibuka tutup dan di bawah sini ada tempat duduknya gitu kalau kalian mau mandinya nyantai-nyantai sambil nikmatin pemandangan. Nah, di sini ada hand shower satu dan asiknya rain showernya tuh ada dua gitu. Jadi kalau misalkan pengen buru-buru check out ya kan, bisa sekali 2 orang deh tuh mandi. Terus di sini ada toiletries-nya lagi yang cantik tadi. Terus ini tirainya yang gue bilang bisa dibuka tutup. Jadi kalau kita arahin ke bawah dia turun, kalau kita arahin ke atas dia naik.
Nah, ini gue mau kasih lihat kalian welcome drinknya, yang signature drinknya mereka, mulberry soda. Ini tuh di dalamnya bener-bener banyak buah mulberry-nya. Dan rasanya tuh seger banget. Udah sih mau bilang itu doang. Nah, sama ini nih kita dikasih cupcake dengan ada kayak whipped cream dalam piping bagnya, kayak cream whipped cream apalah itu dalam piping bag. Bisa dibuat hias-hias cupcake gitu loh, terus dikasih topping macem-macem. Anak gue suka banget sih, jadi kayak seru banget nggak sih nginep di sini. Nah, udah selesai review kamarnya. Habis ini gue mau turun ke lantai 14 karena anak gue minta berenang. Jadi di lantai 14 ini ada Raffles Spa, ada Raffles Gym, Raffles Poolnya, swimming pool, sama ada kids clubnya gitu. Oke, begitu kita keluar sebelah depan kanan ini ada kids club. Jadi kita mau jalan nih ke kids clubnya lewat sini sebelah kanan tadi. Terus begitu kita nyampe, dia tuh searah sama fitness center. Nah, sebelah kirinya ada perosotan gitu tapi kayak nggak dipakai. Terus hari ini tuh ada kegiatan fun activity mereka apa. Terus ini kids clubnya di dalamnya. Pas gue masuk, ini tuh banyak anak-anak yang lagi main di dalam. Tapi kayaknya nggak banyak-banyak banget sih. Ini kayaknya satu keluarga gitu sih mereka. Jadi ya sedikit sih, bisa dibilang sedikit. Dia tuh letaknya dekat pool juga, dekat fitness center. Nah, ini kita langsung lanjut ke poolnya. Begitu datang kita langsung dianterin sama staffnya ke tempat duduk yang mana yang mau kita tempatin. Terus dia ngebawain handuk untuk kita, dia ngasih tahu di mana aja yang bisa didudukin. Terus dia ngasih tahu di situ di ujung ada kayak bar gitu, bisa pesan-pesan minuman. Terus kita dianterin ke tempat duduk sama si masnya ini. Sambil kita jalan, gue akan kasih lihat view-nya. So enjoy the view. Oh iya, gue lupa kasih tahu rate kamarnya pas gue datang ini tuh lagi 9 jutaan. Rate kamar yang di-upgrade tadi ya. Jadi kalau rate kamar yang harusnya gue pesen itu di 7 jutaan. Itu dua-duanya 7 dan 9 juta itu belum termasuk taxes. Nah, ini gue milih duduk di sini aja karena terasanya lebih teduh gitu, lebih adem. Terus di belakangnya juga masih ada garden dan gue dari sini tuh masih bisa mantau anak gue karena kelihatan juga sih ke kolamnya gitu. Nah, kolamnya itu ternyata cukup dingin ya. Nggak pagi, nggak sore tuh dingin. Karena apa? Karena sinar matahari entah kenapa nggak ada yang masuk pada hari kemarin itu gue kesana. Terus di sini ternyata ada whirlpoolnya. Ini tuh panas, nggak panas sih, hangat cenderung panas. Dan di sini tuh enak banget, kalian bisa berendam nyantai-nyantai. Karena kalau kalian duduk di bagian yang airnya keluar itu benar-benar kayak dipijit-pijit gitu loh. Anak gue pertama-tamanya masih takut-takut masuknya karena takut panas banget, tapi ternyata enggak sih. Ya, tapi kalau kelamaan kayaknya anak kecil juga kepanasan sih, makanya anak gue kabur ke kolam yang tadi. Dan akhirnya gue aja yang menikmati whirlpool ini sendirian. Oke, berenang-berenang cantiknya udah selesai. Gue sekarang mau ngeliat tempat fitnessnya. Jadi suami gue mau nge-gym. Ini kita jalan ternyata di pojok sana deket pool barnya ini, Navina Pool Bar itu ada kolam kecil juga buat anak-anak. Kayaknya itu lebih nggak terlalu dalam deh. Nah, ini kita menuju gym ya. Dari jalan ini menuju gym ke sebelah kiri. Tapi gue terlalu kiri, yang ada gue nemu garden. Gue terlalu kepo ya, jadi ini terlalu kiri. Ke sebelah kiri banget ternyata garden yang bisa gue lihat dari living room gue. Yuklah kita balik ke tempat fitness. Jadi kita lagi ke fitness center, suami gue udah gak sabar mau nge-gym. Dan ini dia pintu masuknya, ini dia pemandangannya, tetap ada city view. Terus di sini alat-alatnya juga lengkap sih kata suami gue, sampai kayak ada bola-bola yang buat yoga, pilates gitu. Terus view-nya emang keren banget sih. Jadi lebih bersemangat gitu kalau workout di sini. Dan artsy-nya hotel ini, lihat gak sih tempat handuk-handuk sama mat-nya aja tuh estetik banget kan. Jadi semangat gak sih kalian kalau mau exercise di sini, kalau mau workout di sini? Oke lah, jadi suami gue mau olahraga, jadi kita tinggalin aja dia sendirian dan kita mau balik ke kamar. Jadi anak gue udah selesai renang, kita mau balik ke kamar. Kalian tahu gak sih gambar yang cantik ini, lukisan ini? Ini tuh pecahan kaca, tau gak sih? Kayak kaca
disusun-susun satu-satu. Kebayang gak sih tembok segede gitu kapan gitu loh selesainya. Sumpah kan ini tuh artsy banget hotelnya. Nah udah selesai berenang, udah mandi, udah workout semuanya, kita sekarang udah lapar. Jadi kita mau turun ke lantai 1. Di situ ada akses khusus ke dalam Mall Lotte Shopping Avenue dari hotel. Gua aja pakai sandal hotel ya kan. Jadi kita langsung aja ke mallnya buat dinner. Nah udah selesai makan, jadi ini dia view dari room kita. Kalian bisa ngelihat Jakarta di malam hari dari sini. Mulai dari gedung-gedungnya, rumah-rumahnya, ada jalan tolnya juga kelihatan semua dari situ. Morning semuanya, jadi sekarang udah pagi dan ini adalah view-nya dari room kita pas pagi hari. Cantik ya? Oke, sekarang kita langsung turun aja siap-siap mau sarapan, namanya Arts Cafe. Sebenarnya ini tuh ada di akses mau ke mall, jadi dia di tengah-tengah gitu. Jadi orang dari mall bisa makan ke sini kalau mau, yang dari hotel ke sini pun bisa. Ini interiornya nggak usah ditanya lagi ya, udah gue jelasin juga, artsy banget. Dan di situ ada kayak tempat buat pastriesnya gitu. Pastriesnya mereka tuh kayak kayak toko roti, tau nggak? Bener-bener. Nanti deh gue kasih lihat ya. Kita lihat dulu restorannya, desain interiornya di dalamnya kayak gini, keren banget kan. Dan ini masih pagi tapi udah lumayan rame ya di dalamnya. Nah, akhirnya kita dapat tempat duduk di sini dan gue emang pengen duduk di sini sih sebenarnya karena emang cantik banget. Tapi sayangnya kita nggak dapat di sofa yang di sana, yang di deket jendela. Tapi it's okay lah, nggak apa-apa ya. Nah, ini makanan yang udah gue pesen. Gue bakal kasih lihat sama kalian gimana cara pesennya. Jadi selain ada buffet, ada menu-menu hari itu yang khusus dibuat hari itu aja. Karena tiap hari pasti ganti-ganti ya menunya. Dan gue bakal kasih lihat kalian menu-menu yang bisa dipesan buat hari ini. Ini dia menunya, ada beberapa menu dan gue nggak pesan semua karena pasti bakal kenyang banget. Soalnya ada buffet juga. Dan gue bakal kasih lihat kalian ya, ini makanannya begitu udah jadi. Jadi ini ada breakfast burritos, terus ada cold and cheese platters. Ini crushed avocado and eggs kalau nggak salah. Iya sih kayaknya ini. Terus ini gue juga pesan ada croque madame, kata mbaknya namanya itu ya cara nyebutnya. Terus ini ada steak and egg. Terus satu lagi itu gue pesen smoked salmon. Udah sih itu aja. Cantik sih platingnya, cuma kayak gue pernah lihat yang lebih cantik gitu untuk plating breakfast kayak gini. Jadi kayaknya agak kurang. Tapi setiap tempat ada plus minus lah ya. Ini kalian bisa lihat bagian pastriesnya. Gila, ini kayak toko roti, kayak bake shop, lengkap banget. Dan masnya tuh ngasih lihat hari ini untuk menu ice creamnya apa aja karena bakal beda-beda setiap harinya. Akhirnya gue cuma pesan yang almond and coconut itu aja. Terus gue pakai red velvet cookies di situ. Terus gue nggak pakai topping-topping itu, nggak usah sih karena itu aja udah enak karena gue mau nikmatin rasa asli ice creamnya. Terus di sini ada aneka cookies, bisa kalian lihat. Gue kayaknya agak lama nih ya di bagian restoran ini Arts Cafe karena emang secantik itu. Gue nggak pernah nemuin yang restorannya tuh bener-bener seheboh ini gitu. Heboh dalam artian kata yang positif ya, heboh dan cantik dan lengkap dan bikin gue tuh kayak speechless gitu sampai wow gitu, wow banget sumpah terniat. Mungkin karena ini juga bisa dinikmati sama pengunjung mall ya, jadi kayak segitunya gitu, emang secantik itu gitu loh. Nah ini di bagian pastriesnya kita juga punya, lihat ada coconut pudding, ada coklat pudding, terus dia punya kayak panna cotta, punya kayak mousse, punya macem-macem deh di situ. Kalian bisa lihat sendiri aja. Kalian bisa lihat juga ya di situ kayak kue-kuenya gitu pakai edible flower, sumpah niat banget kan. Oke, kita mau lanjut. Jadi di sebelah kanan gue ini ada kayak
Japanese corner gitu. Jadi menu-menunya ada sushi, sashimi, ada miso soup, terus ada cawan mushi juga, dan cawan mushinya tuh enak banget. Bahkan gue pernah coba di salah satu restoran dalam mall, itu cawan mushinya nggak seenak ini. Ini tuh parah enak banget menu-menunya. Makanannya semua top, the best. Ya, kita lanjut. Ini ada Indonesian corner. Kalian bisa lihat di situ ada mie goreng, nasi goreng, di situ ada bubur kacang hijau, bubur sumsum, terus ada ikan bumbu Bali gitu, terus ada sambal krecek, ada gulai daging, ada aneka sambal, ada terong di balado, tumis kacang panjang, tumis kailan, dan aneka sambal. Lanjut, ini ada porridge station, fruit station, terus ada nasi uduk dengan topping-toppingnya, ada semur, ada krecek, ada telurnya, dan ada gulai ayamnya. Lanjut, di bagian western corner kita punya roast potatoes, mixed veggies, ada grilled tomatoes. Ini ada potato soup kayak cream soup gitu sama roti-rotinya. Terus ada clear chicken soup, ada sausages, ada ini apa itu grilled fish, ada chicken sausage. Terus ada plain omelette di situ, ada mayo, ada ketchup, ada chili sauce sama grilled mushroom. Ini ada oatmeal juga. Terus ini di bagian minumannya, mereka nyediain aneka dried fruits and nuts, terus kayak ada granola gitu, terus ada kayak fresh milk. Jadi kalian kalau mau makan sereal gitu bisa ambil semua dari sini. Untuk cereal bowl-nya juga pilihan susunya banyak ya, nggak cuma yang plain milk tapi ada strawberry and chocolate milk. Terus ini ada beras kencur, lucu banget nggak sih? Kayak apa tuh, gue udah lupa deh, tuh udah lama nggak sekolah, itu kayak tabung-tabung di lab kimia nggak sih? Terus di sini ada tuna tartar salad, terus ada daging-dagingan. Gue kurang suka ya, jadi sekali lagi gue bilang gue kurang paham itu daging-dagingan apa. Terus kayak ada overnight oatmeal, terus ada aneka daun-daun ini kalian bisa pilih. Di situ ada kale, ada iceberg, terus kayak buat dressing saladnya ada balsamic, ada macam-macam deh, kalian bisa pilih sendiri sesuai yang kalian mau. Terus di sini ini gue lupa namanya apa, sepertinya itu adalah ikan tadi ya. Terus di sini ada cheese salad juga di situ disediain. Ini ada gelas-gelasnya kalau kalian pengen ngambil jus. Di sini ada pineapple juice. Dan di sini adalah grilled bar tulisannya. Tapi sih kayaknya orang-orang tuh pada pesan makanan ke situ. Jadi seandainya kalian pengen sesuatu gitu yang di luar menu yang ada hari ini, kalian bisa pesan di situ. Dan ada show kitchen. Jadi cara masaknya bisa dikasih lihat sih dari situ. Nah, ini udah selesai. Di bagian belakang cuma tinggal ada pangsit gitu-gitu sama tortillas. Tapi karena tempatnya estetik ya, jadi semuanya kelihatan cantik. Udah deh, sama ada dimsum, sama aneka bakpao, sama ceker itu. Gue kurang tahu sih nama ceker yang merah itu apa ya, karena gue nggak suka. Ya, jadi sampai di sini dulu video kali ini. Thanks for watching. Thank you banget yang udah nggak skip-skip. Jangan lupa di like, comment, and share ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian merasa video ini membantu kalian banget nih buat info-info staycation, jangan lupa di subscribe channel ini. Oke, thanks for watching. See you in the next video. Bye-bye.